kebaikan Tuhan dan begitu Tuhan yang menuntun kehidupan saya sebagai hambanya, boleh tiba bersama dengan Bapak Ibu, bersama hamba-hamba Tuhan di tempat ini untuk kita saling diperlengkapi Tuhan, untuk kita bisa bersama-sama bersorak-sorak kepada Tuhan, dan begitu banyak puji-pujian yang akan kita serukan kepada Tuhan. Saya percaya dan itu kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, bahwa hari-hari ini hari-hari yang begitu menakutkan, di mana banyak orang meninggalkan ibadah dan mereka memalingkan telinganya dari kebenaran, membukanya bagi dongeng. Itu sebabnya di hari-hari terakhir ini Bapak Ibu Saudara, supaya hidup kita semakin dekat dengan Tuhan, berarti kita harus membangun hubungan kita, ibadah kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, akan kita lihat firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal ketiga ayat 1 sampai ayat yang kelima. Coba dibaca oleh Bapak Situa kita supaya tetap firman Tuhan, supaya kita dengarkan bersama-sama firman Tuhan Bapak Ibu Saudara dalam 2 Timotius pasal ketiga ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki 2 Timotius pasal ketiga ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Iya, terus Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyembuhkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Iya, Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan firman Tuhan ini, di sini ditekankan supaya anak Tuhan, bagi jemaat Tuhan, bagi gereja Tuhan, harus menyongsong mengalami tentang kesulitan, di mana banyak orang yang tidak mau lagi memuliakan Tuhan. Apalagi zaman-zaman hari ini Bapak Ibu Saudara, pemuda remaja, di mana anak-anak kita sekarang sudah dikuasai oleh canggihnya teknologi, yaitu berbagai handphone yang ada di tangan anak-anak kita. Ini yang membuat satu, ya, supaya anak-anak kita juga harus mempunyai anak yang bijak untuk melakukan, mengerjakan dan membuat media itu ataupun handphone itu menjadi sarana yang baik untuk memuliakan Tuhan. Karena banyak anak-anak sekarang, pemuda remaja, yang dimana pada hari-hari terakhir akan masa-masa sukar, ini diperhadapkan bagi gereja Tuhan, di mana hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku, yang kita layani adalah pemuda remaja. Dan bagi orang tua, yang dimana akan banyak orang tidak suka lagi yang berbuat baik, tidak suka lagi berdamai, bahkan dia suka melakukan yang jahat, bahkan dia suka untuk berantem, dia suka untuk menjelekkan orang lain, padahal dia tidak sadar bahwa hidupnya yang makin dark saudara, dan hidupnya yang semakin yang tidak karu-karuan. Tetapi hari-hari terakhir, lihat Bapak Ibu Saudaraku, manusia akan mencintai uang dan menjadi hamba, dan akan menjadi pembual dan menyembuhkan diri. Ini yang menjadi satu karakter yang harus kita jauhi dari kehidupan kita sehari
hari. Karena lewat inilah cara iblis untuk masuk di tengah-tengah dunia, untuk menggerogoti pemuda remaja. Bagi orang tua pun tidak lupa ketinggalan, sampai dia lupa bahkan hari-harinya dihabiskan karena handphone Bapak Ibu Saudara. Sampai ada narik NN saudaraku, anak-anak menangis kepada Tuhan. Tuhan, kalau bisa Tuhan, janganlah biarkan lagi ada handphone ini Tuhan. Ketika barang saya orang telur Tuhan, telur itu menjadi gosong karena handphone Bapak Ibu Saudara. Begitu menangis anak-anak saudaraku, ketika ibunya menggoreng telur, karena dia asik dengan main Facebook saudaraku, maka telurnya bukan lagi telur, tetapi hanya hitam sendiri saudaraku, karena asik main handphone pada saudara-saudara. Ini yang menjadi satu, di mana gereja harus mempunyai dampak. Gereja harus menjadi gereja yang bersinar. Haleluya. Gereja harus membawa dampak di tengah-tengah dunia yang menakutkan ini. Karena melalui gereja lah kemuliaan Tuhan bersinar. Melalui gereja lah Roh Kudus ada untuk mengubah karakter-karakter, tabiat-tabiat manusia, tabiat yang lama harus diubahkan oleh Tuhan menjadi karakter sesuai dengan karakter Kristus yang sudah mati bagi kita saudaraku. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pergunakan waktu yang ada ini. Mari teruslah hubunganmu dengan Tuhan. Bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, suami istri bersama dengan anak-anak harus membangun hubungan dengan Tuhan di saat pagi hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kami sekeluarga, saya baik-baik sudah membaca firman Tuhan. Saya tahu bahwa firman itulah yang menguatkan saya sebagai hamba Tuhan, di mana saya bisa melihat, menyaksikan saudara ke gereja hari-hari terakhir ini. Biarlah menjadi gereja yang membawa dampak, akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena ketika ada anak-anak Tuhan berdoa, bagi hamba-hamba Tuhan berdoa di tempat ini, maka gereja ini akan dipenuhi dengan orang-orang percaya. Haleluya. Haleluya. Saya percaya bagi anak-anak kami, saya sedikit bersaksi pada Ibu Saudara, di mana anak kami dia sekolah SMK 1. Bahkan dia memenangkan pertandingan juara 1 Sekota Batam dalam meraih untuk asisten manajer yang ada di PT Sipah. Ibu Saudara, saya tahu itu karena kebaikan Tuhan. Ketika anak kami dipertandingkan, seluruh Batam yang ada SMK di Batam dipertandingkan, maka anak kami dia yang nomor 1 nilai 98 yang dia peroleh untuk mencapai asisten manajer. Sampai hari ini di sana sebagai asisten manajer, dan dia di sana akan dipekerjakan karena direktur yang punya perusahaan itu sudah berbicara dengan guru kami. Mereka nanti akan memuliakan dia sampai S1 Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Itu satu kebanggaan bagi saya sebagai hamba Tuhan. Di mana dalam pertandingan itu ada beberapa kali dia bertanding. Yang kedua dengan nilai yang sama, nilai 80 matematika yang dipertandingkan dengan asisten politik yang pada waktu itu di Tanjung Uncang. Dan ketika anak kami terus berdoa kepada Tuhan, saya katakan, Tuhan, bahwa itu adalah rencana-Mu. Saya percaya bahwa saya mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya Tuhan akan menangkan. Dan Bapak Ibu Saudaraku, dan pada waktu itu dari SMK Maritim ini dia sudah pernah juara 1 di Kota Batam jurusan matematika. Tetapi karena Kristus Yesus bersama dengan anak kita, sehingga dia dapat memenangkan dengan nilai 96 matematika pada waktu itu saudaraku. Dan pada terakhir saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, semua SMK juara 1 sampai juara 3 mereka diadu lagi dan mengambil satu
menjadi asisten manajer yang ada pada waktu itu di Tanjung Muncang. Dan pada waktu itu, Bapak Saudaraku, anak kami ini sudah PKL di PT SIP pada waktu itu. Dia di sana sebagai asisten manajer karena mereka tahu bahwa si Christine anak kami telah bertanding di Tanjung Muncang untuk mengambil asisten manajer pada waktu itu. Dan saya bersyukur sebagai hamba Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Dan dia sekarang sudah PKL, sudah menjadi asisten direktur yang ada di PT SIP sampai hari ini. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak kami bisa bertanding dengan iman. Bukan dia pintar, saudaraku, dia hanya nilai rata-rata dia juara 5 dari SMK 1. Tetapi itulah kebaikan Tuhan. Itulah rencana Tuhan bagi gereja Tuhan, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang berdampak, bisa memimpin negeri ini, bisa menjadi kuasa, menjadi orang-orang yang terpandang, orang-orang yang ternama, terpuji dan terhormat. Haleluya. Maka kita bangga sebagai orang tua, di mana anak-anak kita begitu cemerlang masa depan mereka. Sebab Tuhan katakan, rancangan dan rencana padaku mengenai rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, tetapi memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan harapan. Itu menjadi pegangan kita bagi anak-anak kami. Rajinlah beribadah, rajinlah berdoa, berani mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Maka masa depanmu engkau akan menjadi satu, bersinar bagi gereja yang ada di tempat ini. Engkau satu kelak akan menjadi pemimpin bagi bangsa ini, bagi kota Batam. Haleluya. Haleluya. Anak-anak kita juga, saya bangga sebagai orang tua. Dan ketika anak kami katakan, Pak, saya sudah menang dengan nilai 98, saya bersyukur kepada saya, menangis, Tuhan. Padahal anak saya ini bukannya pintar, saudara. Tapi itulah Tuhan membuat yang bodoh menjadi pintar, saudara. Itu firman Tuhan. Haleluya. Nah, untuk IP boleh pakai Tuhan untuk paidah akan melalui. Walau bahasa Batak 5. Saya percaya hari-hari ini, saudaraku, anak-anak kami datang kepada orang tua. Hargai orang tuamu yang sudah berjelah menyekolahkan engkau, supaya kau berhasil. Jangan pernah engkau digerogoti oleh dunia ini. Handphonenya menggerogoti banyak anak-anak pemuda remaja. Begitu nakal pemuda remaja di hari-hari terakhir ini, Bapak saudaraku, karena dia meninggalkan hubungannya dengan Tuhan, meninggalkan persahabatannya dengan Tuhan, sehingga Tuhan membiarkan dia kemanapun dia berada. Tuhan tidak mau peduli lagi, saudara. Hari-hari ini bagi anak-anak kami pemuda remaja, rajinlah beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Bagi anak-anak kami, katakan dulu amin. Ya, saya percaya amin itu menjadi satu bukti bahwa Tuhan menyertai anak-anak kami. Haleluya. Haleluya. Saya bangga, saya juga bangga punya Tuhan, ya, di mana anak kami, Purungan Christine, mereka sudah berjanji PT SIP akan memuliakan, dan saya hanya bersyukur kepada dia. Ya, dia mempunyai satu kelebihan yang tidak bisa diambil orang daripadanya. Dia pintar bahasa Arab, ya, komputer, Bapak saudara, dikasih nama IT, dia pintar. Ketika Pak Direktur sakit, dia yang mengerjakan tugas-tugasnya. Dan ketika Direktur pergi ke Surabaya, dia mengerjakan tugas-tugasnya sampai selesai. Dan Direktur itu berkata kepada dia, "Nak, kalau kamu nanti dapat langsung datang ke kantor ini, engkau akan bekerja di sini, dan kami nanti akan memuliakan kamu sampai S1." Haleluya. Haleluya. Saya bangga, saudaraku, sebagai hamba Tuhan.
Anak-anak kami juga di tempat ini, saya tahu anak-anak kami juga di tempat ini, anak-anak yang pintar, anak yang menghargai orang tua. Haleluya. Haleluya. Jangan suka melarang orang tua. Pernah di kampung kami di Tanah Jawa sana, berantemlah bapaknya dan anaknya sampai dikatakan suruh hentikan bujani. Saudara kita sudah bertulis ibarat seorang turun lebih animo hentikan bujani asal motomin. Saudaraku, begitu dunia ini, bahwa itulah pekerjaan iblis menggerogoti anak-anak Tuhan. Maka engkau harus siap, engkau menjadi siap di pagi Tuhan, menjadi pelayan-pelayan di rumah Tuhan, baik pemain musik apa saja talenta, jadi percayakan Tuhan kepadamu. Katakan, Tuhan, pakailah saya sebagaimana anak-anak, supaya Tuhan mengaruniakan kepada hikmat, mengaruniakan kepintaran kepada anak-anak kami, supaya anak-anak kami juga menjadi anak yang berdampak, anak yang bersinar bagi gereja Tuhan yang ada di Sekupang ini. Maka anak-anak kami satu kelak menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini, menjadi pemimpin di Kota Batam, ada menjadi wali kota, dan ada juga anggota DPR yang akan terjadi di gereja Pentakosta yang ada di Sekupang ini. Haleluya. Maka kita sebagai hamba Tuhan, itu tugas kita bersama untuk berdoa. Kenapa orang-orang lain bisa menjadi menduduki anggota dewan? Kenapa anak kita itu menjadi tanggung jawab kita bersama? Haleluya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, dalam masa-masa sukar ini diperadakan di sini ada beberapa hal, dan mereka akan memberontak kepada orang tua dan tidak mau berterima kasih dan tidak peduli akan agama. Iya, saudara Tuhan akan ini. Kalau diajak orang sekarang beribadah, kamu maju mana? Kamu maju inang? Dia pesta. Tujuh pesta sudah sanggup. Sapatamu, lalu sanggup berapa pesta. Ada juga gereja dan roh. Sudah kita sudah mengerti Yesus. Ya, pesta adalah beli. Memanglah saudara dunia ini. Sapatamu, lalu sanggup berpesta di dalam minggu. Haleluya, semua. Haleluya. Rasul akan ada mana patut besok. Baik ibu-ibu menghormati suami, baik istri-istri menghargai suami. Itulah artinya apabila saudara duduk diam bersama di dalam Tuhan. Haleluya. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu saya dalam kasih. Kurang sebelum tanamnya habis dulu. Dosen habis pas beliau atau si dua ini, baru pas ada pilih mana dulu, ini mana dua lima orang mama, asal orang, ini pada alaninya toh, dan berhusurina, apa yang mantan orang orang kerjona, dan ibu-ibu kan perlu untuk memasak nasi, haleluya, jadi mau sekali jauh mati yang harus pandang tu, ada yang berkali jauh mati yang dah bebel kayak ni jauh, papa. Paras na pa rin Papa natin. So hindi na po paras na. Paras tingin doon, paras dalam doon. Muro ulang iyan ka. Hebenito kaya tayo kita doon na daw. Papi, paras na pa rin kami papi. Pigahan sa dari, paras pa rin kami. Asasya to, karejo. Alana karejo, biyak kama-kama ni bata mo, nangalas ko. May tadaw mangalas mo ay. Wal magkarita. Iga-iga ka sigaretong na. Asabi punggol. Alanya. Hamo kayo itong jawab niso. Asa saya ka mamatog ka nito. Para kayo paras na setiap hari. Haleluya. Oka. Kung siya ko kami, mabit ka rin kaya pudi-pudi. Ay di rin na. Ida donin mo. Tapi na tahu lahat ng peso. Kalau saya tidak sayang di sini. Oh, di sini saya. Ya itu tema sekolah saya dulu. Hormat to. Roma situ ada. Roma situ. Ipasal pakai bedarani. Bertobat pada sini. Haleluya. Itu sebenarnya adalah pemuda. Ada masalah,
Ada ngapeo, bukan lurus. Ada nomor bengkok kesotik, dibalus lurus atau firman ini bah. Di pasar hatan Tuhan, di pasar hatan itu hari minggu besok, akan situata, akan pendekatan gurunta, pasal itu firman besok, asal lurus roh hatan Tuhan. Haleluya. Pulang mar bengkok kan. Kalau ada pulang dia dari orang bengkok arah rumah. Pusaro pena bolos dulu rata mengalami cara sini di pas-pas buat begitu gomo-gomo begitu kasar terjadi apa kamar saya tamu dan kamu mau kena amalan jaga cenderung asal murah dong asal murah apa beda orang putih jatuh bukan jatuh bah lakinya permalumna. Haleluya. Tuhan Kristus Yesus maka firman berkata, undanglah alam na sejalanmu. Mau pesta ke sonido, untuk nanya dong ke semua. Nama kota dibuat, ya saudara. Nama kota dipakai musik. Dua-dua dipakai. Nama kota atau nama kota sudi rokok. Itu rumah samura. Negara kota bapak naik. Tak dari mana? Di jalan mana sembar kota? Di jalan nama kota. Di sok-sok pasudi. Dua bulan naik subur. Bahkan kata dokter, si subur bulan rendah. Mau dulu. Dan jodoh, soli saudara soli kita kan. Haleluya. Haleluya. Bulan itu sebetulnya tahu. Walaupun sebetulnya. Alana pertobatan kembali batanmu. Rotu batanmu dah. Mau datang dari Tuhan. Dipakai Tuhan. Ya, saya punya istri satu, hanya satu saja. Tidak dua dan tidak tiga, saudara. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, di mana istri saya berusia pamutar. Dua anak yang saya Tuhan kepada kami. Satu SMP kelas 1, kelas 3 sekarang, dan satu lagi kelas 1 SMP. Saya lihat anak-anak kami di bantu saudaraku. Ya, saya bangga punya rumah. Ya, di mana dalam hidup ini anak-anak di kampung kayu sana di sekitar rumah sana banyak main ada warti ya main foto warti ada warti ada bupe si keter sama mama jadi kalau mama masih keter itu betul masih dari lo. Haleluya. Haleluya. Udah dulunya masih keter ini kalau anak-anak waktu kerja bidang mau aku tak tahu lima bulan juta masih perbulan juta gaji dah wajib 1 juta. Tapi harus masih kata 20 juta di pasar mau 4 juta dan 20 juta. Bahasa kasar jadi mau bapak ni sidar pak. Mana? Tak kali tersering kami yang tidak bah. Dok pasal ini umat dia sudah. Ala sekitar saudaraku. Saya percaya saya berapa banyak perempuan kalau kau masih keter harus sendiri. Jadi mulai kami besok bertobat mah. Dok membantu Tuhan. Lukma masih keter di Tuhan. Udah banyak ketek Tuhan asa boy membau kerja di Tuhan kami tinggal kami bermulia Tuhan. Haleluya. Ini kau 10.000 setiap hari minggu ibadah kau tukar-tukar 10.000 tapi kalau masih kita kejarku sedia kalau 5 misi ya apa dalam pribadimu sampai ada pun cerita sama orang dibagi kamu disuruh mah amat tu belajar moras 2 kilo goli. Alani asli mana masih keterol, di mana masih keter. Itu porsi amat di depan. Mana? Ada berarti keter di dalam. Tapi nulis mana do? Asal boy mana masih keter. Dan mana keter orang masih keter. Sudah mulai. Ada seorang kada dia kada seorang mama seorang bapa seorang muncul di roh ada seorang. Haleluya. Haleluya. Kamu menangkap apa dan tidak lagi kuat memuji Tuhan. Apalagi punya beri lain, sungguh berpakaian lagi kuber panggoyang-goyang lain. Saudara bawa kuber surga, panggoyang-goyang yang kayak teh. Alamnya ada sukacita. Haleluya. Haleluya. Ada betul orang sukacita. So tetap so jertepur terus mulia. Kan dia orang
dia. Ale mau pasang berkat dulu. Tapi apa mam? Takkan di mana kita sayang? Dia sudah meninggal menunggu. Tapi aku sudah lakukan apa itu mati. Untuk baca kita, ale bersodong, bapak melihat itu nanti. Tadi itu Tuhan. Murang gajikan kamat telok rumah melihat Tuhan. Ikaw bayang ko na Tuhan perpuluhan ko gereja. Moro-moro gajinya mataku Tuhan 6 juta. Bayang ko perpuluhan ni tu gereja. Orang 100,000. Saunido nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Unang kami anak sendiri. Model aku sendiri. Jadi yang buruk ko mahina sa tunda. Anong masay putua? Anong masay jantung? Alam niya, namanak ko sa Tuhan. Naso kebiasaan jalan mana? Alay saya percaya so. Sudah sudah kita bagai perpuluhan. Haleluya. Haleluya. Selamat orang manusia. Perpuluhan ini jangan asal melawan kawan modal. Di situ kamu berperpuluhan dengan Tuhan. Maka firman Tuhan Malia dikatakan, berilah perpuluhan ke rumah Tuhan supaya ada perbenaran di rumah Tuhan. Kita baca Maliaki 4 saudaraku, supaya kita lihat firman Tuhan. Coba dibaca oleh Bapak kita, Pak Situa kita tadi dalam Maliaki 3, kalau tidak salah, Ibrahim itu. Coba dibaca Pak, supaya kita dalam Maliaki pasal yang ke-6, pasal yang ke-3 ayat 6 sampai 9. Coba Pak. Demikian firman Tuhan. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati aku. Iya, terus. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu bani aku tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Iya, masih dijawab saudaraku. Ya. Dikatakan firman Tuhan masih dijawab. Terus keadaan apa? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Iya, ini Bapak Ibu Saudara saya katakan tadi, perpuluhan itu untuk menyenangkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Murano gaji dia mantanta. Gaji yang kamu sendiri dapat 20 juta, 100,000. Inilah yang Tuhan. Asal masuk Tuhan, sudah dapat dari Tuhanmu. Murano gaji ini amat tata 10 juta, ner masa juta Tuhan. Murah tu mengaliani apa ini? Mulai berkoi dari ketuduhan, dari ketetapanmu. Haleluya. Haleluya. Saya sedang percaya dua. Berkali Tuhan yang kakek dan tahu. Ya, surah 5 perpuluhan yang kamatan. Asih masuk buat kegelita. Tidak tempat dari dalam kadang-kadang. Tidak kamaluan. Tidak kapistaro. Alaniaha. Merperpui kata di Tuhan. Dijadi tahu di pendekat terisor. Dijadi tahu nama tergurut terisor. Menjadi kepetasi Tuhan terisor. Mengudah kata di Tuhan ini teman-teman di luasor. Merperpui kata di Tuhan ini teman-teman di luasor. Merpunya kata Tuhan ini. Mersenang-senang kata Tuhan Yesus. Rotu Tuhan itu. Mamayan kita sahutna. Dibakasan las di roha. Mengalir senyap tentu Tuhan tak. Berlipat ganda malam naik. Maka firman Tuhan juga berkata. Aku akan memberkati kau. Aku akan mencurahkan bagimu berkat-berkat. Aku akan memberikan kau kelimpahan. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan engkau sampai tergeletak. Tangan Tuhan menolong engkau dalam setiap pekerjaanmu, dalam setiap aktivitasmu. Ada Tuhan bersama dengan engkau. Haleluya. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Yesus yang kita sembah, Yesus yang hidup. Dia sudah menegur kita supaya kita
berikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, maka firman Tuhan yang akan kita dengarkan, dan saya percaya firman Tuhan yang kita dengar hari ini akan tertulis di hati kita dan akan tersiar di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi firman Tuhan, coba kita lihat di dalam Keluaran pasal 16, supaya firman Tuhan itu bagaikan hujan yang akan diturunkan Tuhan di atas muka bumi ini. Dalam Keluaran 16, coba dibaca pasal kita, ayatnya pertama sampai 4, coba dibaca. Demikian firman Tuhan, Keluaran 16 ayat 1 sampai 4. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungut segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Ya, Bapak Ibu Saudara perhatikan, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah itu, jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Terus Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Terus Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucobai apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. iya, inilah Bapak Ibu Saudara, ketika umat Israel keluar dari tanah Mesir, ada satu yang kita lihat di sini. Mereka masih berkarakter Mesir, saudaraku, bersungut-sungut, menyalahkan hamba Tuhan, menyalahkan pemimpin, menyalahkan Tuhan. Dan di sana mereka berkata, saudaraku, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makanan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar kepada gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita alami hari-hari terakhir ini, Tuhan akan memelihara engkau. Tuhan akan melindungi kehidupan kita. Sampai hujan kita berkata, dalam musim pun bisa berganti, saudaraku. Namun kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dari kehidupan kita. Haleluya. Itu sebabnya makanlah firman Tuhan, cernalah firman Tuhan, berkarakter firmanlah engkau. Kalau engkau sudah berkarakter firman, berperilaku firman, maka saya percaya kehidupan kita menjadi hidup yang berdampak, akan dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi gereja Tuhan, bagi bangsa ini, bagi anak-anak kami pemuda dan remaja. Sungguh-sungguhlah berdoa, belajar baik-baik, dengarkan nasihat orang tuamu, supaya engkau berhasil. Masa depanmu tergantung di dalam kehidupanmu bersama dengan Tuhan. Maka rajinlah beribadah, rajin melayani, rajin memuji Tuhan. Haleluya. Saya percaya hari-hari terakhir ini akan menjadi satu kerinduan kita. Hamba-hamba Tuhan harus berdampak, harus berdoa dengan sungguh-sungguh, supaya pelayanan kita semakin diberkati. Sampai di sini kami capai firman Tuhan. Mari saudara kita bangkitkan diri, kita mau berdoa kepada Tuhan.